Selamat datang di channel ini, channel yang akan mengungkap berbagai peristiwa masa lalu yang patut Anda ketahui. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kantor pers AP dari sumber yang paling dapat dipercaya, menyebutkan bahwa telah ditemukan 600 buku harian dari kader-kader PKI. Sumber dari Associated Press yang bermarkas di Amerika Serikat ini mengatakan bahwa keberadaan buku yang ditemukan tersebut bersifat sangat rahasia. Buku harian kader-kader PKI yang ditemukan ini menyebutkan bahwa komunis telah merencanakan sebuah aksi mengerikan apabila gerakan 30 September 1965 berhasil dilaksanakan. Lalu rencana mengerikan apa yang sebenarnya akan dilakukan oleh kader-kader PKI? Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan video-video terbaru dari kami. Mari terus berbagi informasi dengan membagikan video ini. Gerakan 30 September 1965 telah menyisakan luka yang mendalam bagi bangsa Indonesia. Akibat gerakan ini, 6 jenderal dan 1 perwira ditemukan meninggal di dalam sumur tua di wilayah Lubang Buaya. Setelah kejadian itu, pada pagi harinya, tanggal 1 Oktober 1965, Radio Republik Indonesia menyiarkan peristiwa tersebut dan menyebutkan bahwa Letnan Kolonel Untung telah berhasil menyelamatkan Presiden Soekarno dari upaya coup yang dilakukan oleh Dewan Jenderal. Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Studio Jakarta, kembali di udara melalui gelombang-gelombang 19, 25, 31, dan 49 meter. Membawakan acara siarannya untuk pagi hari ini, hari Jumat 1 Oktober tahun 1965. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka. Letnan Kolonel Untung menyelamatkan Presiden Soekarno dari coup Dewan Jenderal. Pada hari Kamis tanggal 30 September 1965 di Ibu Kota Republik Indonesia Jakarta telah terjadi gerakan militer dalam Angkatan Darat dengan dibantu oleh pasukan-pasukan dari angkatan-angkatan bersenjata lainnya. Gerakan 30 September yang dikepalai Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion Cakrabirawa. Pasukan pengawal pribadi Presiden Soekarno ini ditujukan kepada jenderal-jenderal anggota apa yang menamakan dirinya Dewan Jenderal. Sejumlah jenderal telah ditangkap dan alat komunikasi yang penting-penting serta objek-objek vital lainnya sudah berada dalam kekuasaan gerakan 30 September. Sedangkan Presiden Soekarno selamat dalam lindungan gerakan 30 September. Juga sejumlah tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang menjadi sasaran tindakan Dewan Jenderal ada dalam lindungan gerakan 30 September. Dewan Jenderal adalah gerakan subversif yang disponsori oleh CIA dan waktu belakangan ini sangat aktif, terutama dimulai ketika Presiden Soekarno menderita sakit yang serius pada minggu pertama bulan Agustus yang lalu. Harapan mereka bahwa Presiden Soekarno meninggal dunia sebagai akibat dari penyakitnya tidak terkabul. Jenderal-jenderal dan perwira-perwira yang gila kuasa yang menterlantarkan nasib anak buah yang di atas tumpukan penderitaan anak buah hidup bermewah-mewah dan berfoya-foya, menghina kaum wanita dan menghambur-hamburkan uang negara harus ditendang keluar dari Angkatan Darat dan diberi hukuman setimpal. Angkatan Darat bukan untuk jenderal-jenderal, tapi milik semua prajurit Angkatan Darat yang setia pada cita-cita revolusi Agustus 1945.
Kendati Letnan Kolonel Untung dalam siaran RRI menyebutkan bahwa gerakan 30 September merupakan gerakan di internal Angkatan Darat terhadap Dewan Jenderal yang dituding akan melakukan coup terhadap Presiden Soekarno, akan tetapi tudingan terhadap PKI yang dianggap menjadi dalang peristiwa tersebut juga semakin santer terdengar ketika itu. Partai Komunis Indonesia pun dianggap sebagai dalang dari peristiwa berdarah tersebut. Beberapa data tentang keterlibatan PKI pun mulai beredar, salah satunya yakni ditemukannya 600 buku harian dari kader-kader PKI yang sifatnya sangat rahasia. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kantor pers AP dari sumber yang paling dapat dipercaya, bahwa dalam buku harian kader-kader PKI tersebut menyatakan bahwa komunis telah merencanakan untuk melakukan pembunuhan atau melukai 1/4 juta orang selama hari-hari pertama setelah kudeta 30 September 1965. Sumber dari Associated Press yang bermarkas di Amerika ini juga menyebutkan bahwa komunis juga memasukkan nama orang-orang barat di dalam catatan mereka. Berdasarkan buku harian ini disebutkan bahwa puncak dari aksi mereka seharusnya adalah melakukan eksekusi terhadap 600 kabir di lapangan Merdeka. Menurut kaum komunis, kabir merupakan sebutan untuk para kapitalis birokratis. Istilah buatan Partai Komunis Indonesia ini ditujukan bagi para birokrat negara yang menyalahgunakan kedudukannya demi memperkaya diri. Istilah ini umumnya diberikan kepada perwira-perwira tinggi Angkatan Darat yang lazim merangkap jabatan penting dalam perusahaan-perusahaan negara. Jenderal-jenderal dan perwira-perwira yang gila kuasa, yang menterlantarkan nasib anak buah, yang di atas tumpukan penderitaan anak buah, hidup bermewah-mewah dan berfoya-foya, menghina kaum wanita dan menghambur-hamburkan uang negara, harus ditendang keluar dari Angkatan Darat dan diberi hukuman setimpal. Angkatan Darat bukan untuk jenderal-jenderal, tapi milik semua prajurit Angkatan Darat yang setia pada cita-cita revolusi Agustus 1945. Buku harian ini juga menyebutkan aksi yang akan dilakukan untuk sementara dibatasi hanya di wilayah Jakarta. Oleh karena itu, seluruh Jakarta dibagi menjadi distrik-distrik yang sangat kecil yang harus dieksekusi oleh kelompok-kelompok yang terdiri dari 4 sampai 6 orang-orang komunis. Bahkan untuk mempermudah pergerakan mereka, di dalam buku harian itu juga berisi daftar nama dan terkadang juga terdapat dena rumah orang-orang yang akan dieksekusi. Ditemukannya buku harian kader-kader PKI ini bahkan dimuat di surat kabar berbahasa Belanda, salah satunya yakni di Algemeen Handelsblad halaman 6 yang terbit pada hari Senin 20 Desember 1965. Surat kabar ini bahkan menuliskan judul yang provokatif, yakni buku harian eksekutif ditemukan ingin membunuh 1/4 juta orang. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda menjadi orang pertama yang akan mendapatkan video-video selanjutnya. Jangan lupa juga memberikan komentar terbaik dan konstruktif agar kita dapat terus berbagi pengetahuan sejarah. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat.